Seberapa penting menurunkan kreatinin bagi penderita gagal ginjal? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silahkan pencet tombol plus yang ada di sini. Supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau saya beri akses untuk program pendampingan ginjal, silahkan ketik di kolom komentar saya mau. Dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Bapak Ibu, berkaitan dengan kreatinin, memang angka bagusnya itu di bawah 1,3 atau 1,1. Apa bedanya? Bedanya tergantung dari tempat Bapak Ibu cek lab indikatornya. Nah, kalau misalkan saat ini kreatin Bapak Ibu 1,4, apakah itu dikatakan tinggi? Jawabannya memang tidak terlalu. Nah, dikatakan kreatin itu sudah tinggi kalau misal angkanya sudah 2. Jadi kalau misalkan kreatin Bapak Ibu saat ini 2, itu dikatakan memang tinggi. Harus diprogram supaya dia turun. Nah, bagaimana cara memprogramnya supaya kreatinnya turun? Kita lihat ada 4 penyakit risiko. Nah, dikontrollah penyakit risiko ini. Yang pertama ada gula darah atau diabetes. Yang kedua tensi darah, kolesterol, dan asam urat. Penyakit penyebab yang berisiko itu menyebabkan ginjal. Dari 4 penyakit risiko tadi, kira-kira Bapak Ibu ada riwayat apa? Kalau semuanya berarti kan penyakit sindrom metabolik. Maka ada tuh semuanya harus diprogram supaya dia turun. Oke, tadi yang pertama. Yang kedua, atur lagi pola makannya. Nah, pola makan sudah berulang kali saya katakan bukan hanya sekadar, oh ini boleh, itu nggak boleh. Itu tidak cukup. Tapi juga harus pahami kapan boleh makan, kapan nggak boleh makan. Karena kan kalau misalkan Bapak Ibu ini sembarangan, nggak teratur, itu pun juga akan berdampak kurang bagus terhadap kondisi Bapak Ibu. Oke, dan pastinya pun nutrisi harus terpenuhi. Ketika sudah terjadinya penurunan fungsi ginjal, hal yang paling sekali terjadi itu defisiensi nutrisi atau kekurangan. Kenapa demikian nutrisi bisa kurang? Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu melihat ada istilah nutrisi, itu adalah gizi. Nah, setiap hari Bapak Ibu makan itu ada kandungan gizinya, ada nutrisinya. Tapi apa yang membuat itu tidak terpenuhi, tidak tercukupi karena kualitas makanan sekarang itu sudah berbeda. Oke, sudah penggunaan hal kimia, salah satunya dari pupuk, juga dari protein. Salah satu protein itu kan yang boleh konsumsi oleh penderita gagal ginjal adalah daging ayam. Itu juga ada yang disuntik, itu menjadi pengaruh. Maka dari itu semuanya harus diprogram secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Dibantu juga dengan olahraga, itu penting sekali, dan pastinya istirahat yang cukup. Kalau semua hal Bapak Ibu sudah lakukan tapi belum ada perubahan secara signifikan atau perubahannya hanya sedikit sekali, artinya memang yang paling berpengaruh besar nutrisi sehari itu kurang. Harus dipenuhi dari sumber yang lain. Oke, saya memang merekomendasikan beberapa nutrisi, tapi itu semua perlu dikonsultasikan karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.